Hai adik-adik kelas 7, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Poppy Christina dengan materi teks prosedur. Adik-adik pasti pernah membuat sesuatu seperti membuat jus, atau adik-adik pasti pernah melakukan sesuatu seperti kegiatan mencuci tangan dengan benar. Tentunya, semua kegiatan ini memerlukan prosedur. Apa itu teks prosedur? Mari kita bahas bersama. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk dan langkah-langkah yang sistematis tentang cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan sesuatu. Tentunya, teks prosedur sendiri memiliki tujuan, yaitu 1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. 2. Mempermudah seseorang melakukan sesuatu hal atau pekerjaan. Jadi adik-adik, dengan adanya teks prosedur, maka mempermudah seseorang, baik itu dalam melakukan suatu pekerjaan atau membantu seseorang dalam membuat sesuatu. Berikutnya, kita akan bahas jenis-jenis dari teks prosedur. 1. Teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan tentunya mudah untuk dipahami. Contohnya, cara menyalakan komputer. 2. Teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk penggunaan setrika. 3. Teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya atau tahapan-tahapannya lebih kompleks lagi. Contohnya, proses pembayaran tilang oleh polisi. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur teks prosedur. Di dalam suatu struktur teks prosedur ada 2 struktur, yaitu struktur teks cara membuat dan struktur teks cara melakukan pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu dari 2 struktur ini. Struktur teks cara membuat, yaitu di dalam suatu teks cara membuat tentunya ada struktur atau bagian-bagiannya, sehingga menjadi suatu teks yang padu. Bagian-bagian itu terdiri dari 1. Judul, 2. Tujuan. Tujuan maksudnya adalah apa sih tujuan dari sesuatu itu dibuat. 3. Bahan dan alat, yaitu berisi bahan dan alat yang digunakan. 4. Langkah-langkah, yaitu berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. 5. Penutup, berisi pada penekanan selamat dan ucapan terima kasih. Mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat judul cara membuat agar-agar buah. Lalu bagian berikutnya ada struktur tujuan. Kemudian ada struktur bahan, ada struktur alat, ada struktur langkah-langkah, hingga struktur penutupnya. Selanjutnya, kita perhatikan pada struktur teks cara melakukan pekerjaan. Pada struktur ini terdapat bagian-bagian seperti 1. Judul, 2. Tujuan, yaitu berisi pengantar umum mengenai apa yang akan dilakukan. 3. Langkah-langkah, yaitu berisi langkah-langkah yang sistematis dan tidak boleh dibolak-balik. Jadi, pada struktur cara melakukan pekerjaan ini, di struktur langkah-langkahnya harus dituliskan, harus dibuat secara sistematis. 4. Penutup, yaitu bersifat pilihan dan bersifat kata-kata motivasi.
Namun, karena sifatnya pilihan, penutup tidak wajib pada struktur teks cara melakukan pekerjaan. Di struktur teks cara melakukan pekerjaan ini, jelas ya adik-adik berbeda dengan struktur teks cara membuat. Pada struktur teks cara melakukan pekerjaan, tidak terdapat bagian bahan dan alatnya. Mari kita perhatikan contohnya. Judulnya, cara membersihkan sepatu bertali. Terdapat bagian tujuan, lalu bagian langkah-langkah, hingga bagian penutupnya. Berikutnya, adik-adik kita akan membahas bagaimana sih kebahasaan yang digunakan pada suatu teks prosedur. Selain struktur yang harus kita perhatikan, maka kebahasaan ini penting juga diperhatikan dalam menulis suatu teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah. Mari kita bahas apa sih ini kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah sendiri: 1. Menggunakan tanda seru dalam bahasa tulis. Contohnya, masaklah semua bahan-bahan tersebut. Diakhiri dengan tanda seru. 2. Menggunakan partikel lah dan kan. Contohnya, tambahkan daun bawang, aduk rata, angkat dan sajikan. Contoh yang keduanya, blenderlah kaldu ayam dengan jagung manis. Di sini jelas ya adik-adik, pada kalimat contoh pertama terdapat akhiran kan. Sedangkan pada kalimat contoh kedua terdapat akhiran lah. Ciri yang ketiga, jika dilafalkan berintonasi tinggi di awal dan berintonasi rendah di akhir. Ciri kebahasaan yang kedua, kata penghubung. Kata penghubung disebut juga dengan konjungsi atau kata sambung. Jadi, kata penghubung adalah kata yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung yang dipakai pada teks prosedur adalah kata penghubung yang menyatakan urutan. Karena kan teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah, maka kata penghubung yang kita gunakan adalah kata penghubung yang menyatakan urutan. Contohnya lalu, kemudian, selanjutnya, mula-mula. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata keterangan. Mari kita bahas bersama. Penggunaan kata keterangan yang menyatakan baik itu keterangan cara, alat, tujuan, tempat, waktu, tentunya yang berfungsi memberikan keterangan kepada kata lainnya. Contohnya, 1. Kata keterangan cara, yaitu menggunakan kata dengan, secara. Contohnya, aduklah adonan secara perlahan. 2. Keterangan alat, menggunakan kata dengan. Contohnya, pangganglah adonan tersebut dengan pemanggang bersuhu sedang. 3. Keterangan tujuan, menggunakan kata untuk, supaya, agar. Contohnya, goreng dengan api kecil agar tidak gosong. 4. Keterangan tempat, menggunakan kata di, ke, dari. Contohnya, taruhlah adonan siap panggang di nampan. 5. Keterangan waktu, contohnya penggunaan kata selama, hingga. Masaklah adonan selama 5 menit. Jadi, itu adalah ciri kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Demikian pembahasan kita mengenai teks prosedur. Semoga bermanfaat dan terima kasih.